Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya di dalam hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada hari ini. Hari ini kembali lagi kita bersyukur, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang menjaga, memberkati, melindungi kami, menolong kami, bahkan memampukan kami untuk ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Maka kami datang kepadamu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan boleh menguatkan kami, memampukan kami untuk setia kepadamu dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-142 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Ya, saya melihat beberapa hal penting yang sedang saya perhatikan di sini. Yang pertama, sekitar hari Rabu yang lalu, waktu bertemu dengan teman-teman saya, kami membicarakan tentang kondisi virus corona yang saat ini terjadi. Beberapa hari tidak ada kasus baru sama sekali, tapi tiba-tiba muncul lagi kasus baru, dan ini juga salah satunya adalah orang lokal atau local people yang ada di Hong Kong ini yang tidak traveling keluar. Dan itu membuat sedikit mengkhawatirkan untuk kita di Hong Kong, karena kita sudah berpikir bahwa kita akan ada di tempat atau di situasi di mana kita akan sudah mulai lagi untuk beraktivitas dan tidak lagi khawatir dengan hal-hal tentang corona lagi. Tapi hari ini belajar daripada kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 142 ayat 1 sampai 8 tentang kehidupan Daud di dalam gua. Nah, saya memperhatikan ini sepertinya adalah ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan dia harus bersembunyi di dalam gua untuk dapat menyelamatkan dirinya. Di sini kita belajar bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, tindakan dalam kesesakan. Tindakan yang tepat dalam kesesakan. Ya, kenapa saya membuat tema ini untuk kita tentang tindakan yang tepat dalam kesesakan? Karena seperti Daud, saat ini kita sebenarnya ada dalam kesesakan. Kalau Daud dikejar-kejar oleh musuh yang kelihatan, manusia datang membawa senjata, sedangkan kita seperti dikejar-kejar oleh musuh yang tidak kelihatan kasat mata sama sekali. Tapi bagaimana tindakan kita yang tepat untuk menghadapi kesulitan ini? Maka ada 3 kebenaran penting yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana caranya tindakan yang tepat untuk bisa kita mempelajari itu bersama-sama dari Mazmur ini. Yang pertama adalah kita harus berdoa. Kenapa kita berdoa? Kita membaca di sini Daud bilang gini, dengan nyaring
aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon. Yang ayat 3 dia katakan, aku mencurahkan keluhanku, kesesakanku kuberitahukan. Artinya dalam kesesakan, tindakan yang paling tepat yang dilakukan oleh Daud adalah dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Alasannya kenapa sampai dia bisa melakukan itu? Karena dia punya iman bahwa Tuhan Allah mendengarkan doa. Ya, Allah, the Lord's listen to our prayer, and just not only listen, but He also answer it at His exact time. Jadi kenapa tindakan ini paling tepat? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Orang lain juga tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan mampu memberikan kita keselamatan dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Maka seperti Daud, kita mau datang memohon dengan sungguh-sungguh. Kata dikatakan nyaring, bukan berarti Daud teriak-teriak, tidak. Tapi artinya bahwa dari dasar hatinya yang terdalam, dia meminta kepada Tuhan pertolongan. Supaya dia bisa ditolong, karena dia dikejar-kejar oleh musuh dan dia harus bersembunyi. Doa adalah pilihan yang tepat ketika kita dalam kesesakan. Berdoalah, minta kepada Tuhan pertolongan. Hal yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena Allah kita mengetahui setiap kesulitan kita. Ya, Allah mengetahui setiap kesulitan kita. Mari kita lihat pada ayat yang keempat, yang kelima. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Ya, terus di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang mengerahkan aku, tetapi tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Artinya gini, Allah kita mengetahui dan memahami semua kesulitan kita. Semua kesulitan kita. Kalaupun kita punya teman yang paling dekat atau sahabat atau siapapun, manusia akan ada waktunya mereka mungkin lelah, capek atau sudah bosan dengan kita dan mereka pergi meninggalkan kita. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Daud membuktikan itu dalam firman ini. Dia katakan bahwa Engkaulah yang mengetahui jalanku. Bahwa Tuhan tahu semua jalan-jalan hidupnya. Tuhan tidak pernah tidak tahu apapun tentang dia. Kesulitan apapun itu Tuhan tahu. Dan dia bilang, musuh itu memasang jerat. Seperti kita sekarang kan, corona itu kayak jerat. Entah ada di mana kita tidak tahu. Kita hanya bisa menjaga diri kita dengan cuci tangan, dengan jaga kebersihan, tapi kita tidak tahu dia ada di mana. Tapi Allah kita tahu tempat yang berbahaya bagi kita, maka dia sendiri yang akan menjaga kita. Maka memang sangat tepat kalau kita datang kepada dia, karena dia Allah tempat perlindungan kita. Ya, tempat perlindungan kita hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Ya, walaupun mungkin ada orang hebat di sekitar kita yang kita rasa mereka bisa tolong kita, there is no one in this world can help us. Only God can. Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus Allah yang kita puja dan kita sembah. Dia satu-satunya yang bisa tolong kita. Maka dalam kesesakan apapun itu datanglah kepadanya. Yang ketiga, kenapa kita harus meminta kepada Tuhan? Di sini firman Tuhan katakan, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Tapi saya pengen sekali kita perhatikan bagian terakhir dari ayat yang ke-8, frase yang terakhir dia bilang, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Jadi, Daud dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan. Tetapi hal ketiga yang paling penting harus kita ingat di sini adalah ketika Daud meminta kepada Tuhan, dia punya tujuan. Untuk apa? Kalau Tuhan menjawab doa saya, Tuhan memberikan kelepasan, maka tujuan hidupnya hanya tetap satu, memuji, memuliakan Tuhan. Dan lewat hidupnya ini pun di sini dia bilang, orang-orang benar akan mengelilingi aku. Daud melihat sesuatu yang ke depan. Artinya bahwa dia dengan penuh iman yakin
yakin bahwa ketika Tuhan tolong dia, maka ke depan akan banyak orang datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ini juga menjadi satu penglihatan ke depan. Daud yakin bahwa dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dia kelepasan. Ketika Tuhan memberikan dia kelepasan, maka dia akan memimpin umat-umat Tuhan. Memimpin umat Tuhan menjadi seorang raja. Dan kita lihat Daud diberikan kelepasan oleh Tuhan, dan dia juga memimpin bangsa Israel dengan sangat luar biasa. Ya, kejayaannya sampai pada hari terakhir Daud dipanggil Tuhan, bangsa Israel sangat diberkati karena memiliki pemimpin seperti Daud. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kesulitan kita masing-masing berbeda. Mungkin saat ini kita merasa seperti kita ada di dalam gua. Di depan ada musuh yang sudah menunggu. Tidak ada jalan keluar di tempat lain. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan satu-satunya jalan keluar. Maka tindakan tepat yang harus kita lakukan adalah berdoalah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah tempat satu-satunya kita memohon. Kita meminta, berseru dalam situasi apapun. Dan dia juga tempat kita bersyukur. Yang berikutnya, Tuhan mendengarkan, bahkan Tuhan tahu semua hal tentang kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan supaya kita memuliakan Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak melepaskan kita saat ini, masih panjang jalannya untuk melepaskan diri kita dari kesulitan, tetap saja namanya Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Dia Tuhan, dia tahu waktu yang tepat, saat yang tepat, situasi yang tepat untuk menolong kita. Bersabar, menantikan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau menolong kami tepat pada waktumu. Dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan, kami mau belajar untuk hidup seperti Daud. Mengandalkan Tuhan. Memohon dengan sungguh-sungguh dari hati kami. Karena Engkau adalah Allah yang mengenal kami. Sampai pada hal terkecil sekalipun yang tidak diketahui orang lain, Tuhan tahu tentang kami. Maka Bapa, apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami jalan keluar dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.